Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kuri Nafiah, saya sendiri, dan juga Ma'ruf Nugroho, dan yang ketiga adalah Nur Hayati, yang keempat adalah Mutiara Riswa, dan yang terakhir adalah Risalatul Nurul Azizah. Baik, di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Pengembangan R&D. Baik, selanjutnya poin pertama yaitu definisi dari pengembangan penelitian R&D. Menurut Bock and Gall, Educational Research and Development itu adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian pengembangan juga diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi menurut L.R. Guy, penelitian dan pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan oleh sekolah dan bukan untuk menguji teori. Selanjutnya, penelitian pengembangan didefinisikan sebagai suatu pengajian sistem terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan juga efektivitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu terkait tujuan penelitian pengembangan. Ya, dalam penelitian pengembangan, produk yang dapat dihasilkan berupa materi pembelajaran, buku atau modul, sistem pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran ataupun manajemen, media pembelajaran atau program tes kuis, dan kurikulum. Ya, terdapat beberapa tujuan penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan, diantaranya satu, yaitu menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan. Yang kedua, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Ya, pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan dan spesifikasi pembelajaran, model, soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Menurut Acker, tahun 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni bagian kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, dan pendidikan guru didaktis. Ya. Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan dari poin-poin tersebut. Yang pertama, pada bagian kurikulum, tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk untuk meningkatkan suatu program menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai dari jenis ini pada situasi ke depan. Ya. Yang kedua, pada bagian teknologi dan media, tujuannya ialah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan oleh situasi pemecahan masalah. Ya, spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga, pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya ialah untuk pengembangan dan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian pengembangan. Menurut Santiasa, penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap
pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensinya. Dan yang ketiga adalah proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan yang keempat adalah proses pengembangan model. Pendekatan model, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu definisi masalah dalam penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Masalah penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan masalah penelitian akan menentukan tujuan penelitian, hipotesis, manfaat, metode penelitian, sampai dengan kesimpulan penelitian. Salah satu contoh permasalahan R&D sebagai berikut. Fakta yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi, berdasarkan pengamatan, siswa masih sangat kesulitan mempelajari bahasa Arab. Hal ini terindikasi dari jumlah siswa yang mengikuti penilaian harian yang dilaksanakan pada akhir kompetensi dasar atau beberapa kompetensi dasar dari tiap semester masih berkisaran antara 33 sampai 38% siswa yang nilainya di atas kriteria ketentuan minimal atau bisa disebut dengan KKM yang sudah ditetapkan. Sementara 62 sampai 67% sisanya belum mencapai KKM. Fenomena tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang pertama, proses pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik dan tidak lancar disebabkan oleh minimnya sumber belajar yang sesuai dengan yang dipelajari atau tidak memadai. Kemudian yang kedua yaitu bahan ajar yang digunakan kurang relevan dengan kemampuan dan kondisi siswa. Kemudian yang ketiga, bahan ajar yang kurang memenuhi standar isi dan standar kurikulum yang pada akhirnya guru menjadi bingung memilih buku atau materi ajar yang tepat sesuai dengan potensi dan kebutuhan belajar siswa. Siswa cepat jenuh akibat desain bahan ajar yang kurang inovatif, yang penyajiannya tidak banyak melibatkan mereka secara langsung untuk melakukan tadribat atau drilling atau latihan-latihan pengerjaan soal. Kemudian di bawah ini juga terdapat beberapa masalah terkait dengan bahan ajar bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bahan ajar bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan madrasah? Kemudian, bagaimana bahan ajar bahasa Arab yang menarik bagi siswa? Dan yang terakhir, bagaimanakah peran bahan ajar bahasa Arab berbasis tadribat atau drill dalam pembelajaran? Nah, itulah salah satu atau beberapa permasalahan yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab yang dapat diangkat atau dilibatkan dalam penelitian pengembangan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian dilanjut oleh teman-teman saya. Sekian. Yang selanjutnya mengenai proses penelitian pengembangan atau hasil atau langkah-langkah proses penelitian pengembangan. Di sini saya menemukan dua sumber yang masing-masing
dari sumber tersebut menyebutkan bahwa langkah-langkah penelitian pengembangan itu berbeda. Dari sumber pertama, saya dapat dari internet, menurut Aker ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini mencangkup tinjauan ulang literatur, konsultasi tenaga ahli, analisa tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait, dan studi kasus dari praktek yang umum untuk merincikan kebutuhan. Kemudian tahap yang kedua, penyesuaian teoritis atau usaha yang lebih sistematis untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam mengutarakan dasar pemikiran yang teoritis untuk pilihan rancangan. Tahap yang ketiga, ada uji empiris. Bukti empiris yang jelas menunjukkan tentang kepraktisan dan efektivitas dari intervensi. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, proses dan hasil dokumentasi, analisa dan refleksi. Implementasi dan hasilnya berperan pada spesifikasi dan perluasan metodologi rancangan dan pengembangan penelitian. Menurut sumber yang kedua, saya dapat dari buku Dr. Sugiono menyebutkan bahwa proses penelitian itu terdiri dari 10 langkah. Langkah yang pertama ada potensi dan masalah. Dalam penelitian itu selalu bermula dari adanya potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang jika didayagunakan atau mempunyai nilai tambah. Masalah juga dapat diubah menjadi sebagai potensi apabila peneliti bisa mendayagunakan masalah tersebut. Yang kedua ada pengumpulan data. Sesudah potensi dan masalah itu bisa ditunjukkan secara faktual dan up to date, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang bisa dipakai sebagai bahan guna merencanakan atau membuat produk tertentu yang diharapkan bisa menangani atau bisa mengatasi masalah tersebut. Langkah yang ketiga adalah desain produk. Produk yang dihasilkan dari suatu penelitian R&D ada banyak sekali jenisnya. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka haruslah dibuat rancangan kerja baru berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama, sehingga bisa ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Di samping ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang sistem kerjanya lebih baik. Selain itu juga harus dilakukan pengkajian terhadap referensi mutakhir yang berkaitan dengan sistem kerja yang modern. Langkah yang keempat adalah validasi desain. Validasi desain adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini rancangan produk atau sistem kerja baru rasional, akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi pada tahap ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta lapangan. Validasi produk bisa dijalankan dengan cara menghadirkan beberapa tenaga ahli atau pakar yang sudah berpengalaman memberikan penilaian terhadap produk yang dirancang tersebut. Langkah yang kelima adalah perbaikan desain. Sesudah desain produk itu jadi, divalidasi melalui diskusi bersama para pakar dan para ahlinya, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahannya. Kelemahan tersebut kemudian dicoba untuk dikurangi dengan jalan memperbaiki desain tersebut. Langkah yang keenam ada uji coba produk. Desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diuji cobakan terlebih dahulu, akan tetapi haruslah dibuat sehingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang akan diuji cobakan. Ya, langkah yang ketujuh ada revisi produk.
Pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan sistem yang lama. Perbedaan yang sangat signifikan ini membuat sistem kerja baru dapat diterapkan atau diberlakukan. Langkah yang ke-8 adalah uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk yang dihasilkan itu sukses dan mungkin juga terdapat revisi yang tidak begitu penting, maka langkah berikutnya adalah produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diberlakukan atau diterapkan pada kondisi nyata untuk ruang lingkup yang luas. Langkah yang ke-9 ada revisi produk. Revisi produk ini dilaksanakan bila ada perbaikan pada kondisi nyata yang terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam uji pemakaian produk ini, sebaiknya pembuat produk selaku peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja dari produknya dalam hal sistem kerja. Langkah yang terakhir adalah pembuatan produk massal. Pada tahap pembuatan produk massal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji cobakan dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara massal. Sebagai contoh, pembuatan mesin yang dapat mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Mesin tersebut hendak diproduksi massal apabila mesin tersebut memenuhi studi kelayakan baik dari aspek ekonomi, teknologi, dan juga lingkungan. Jadi, untuk memproduksi suatu produk, pengusaha dan peneliti harus saling bekerja sama. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hasil penelitian pengembangan. Nah, produk penelitian pengembangan bidang pendidikan ini diantaranya yaitu dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, dan lain-lain. Ini sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Terus pembahasan selanjutnya untuk contoh judul penelitian pengembangan pendidikan bahasa Arab dan sistematika laporan penelitian pengembangan dapat dibaca sendiri di makalah. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, tindakan kelas, dan pengembangan. Nah, dari tujuannya saja, kalau penelitian kuantitatif ini untuk menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Sebenarnya kualitatif juga seperti itu, akan tapi perbedaannya kalau kuantitatif itu menunjukkan hubungan dengan menghitung dengan angka-angka, kalau kualitatif dengan deskriptif. Kalau tujuan dari tindakan kelas yaitu untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau perubahan untuk membuat kelas menjadi pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Kalau pengembangan yaitu untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan suatu produk. Itu tujuan dari pengembangan. Kalau dari desainnya, kalau penelitian kuantitatif ini spesifik, jelas, dan rinci, dan sudah ditentukan sejak awal. Berbeda dengan kualitatif, kalau kualitatif ini masih umum dan fleksibel, dan berkembang dan muncul di dalam proses penelitian. Jadi tidak ditentukan sejak awal. Kalau untuk penelitian tindakan kelas, inti dari desainnya yaitu segala hal yang berkaitan di dalam kelas dan itu kejadian nyata dalam kelas. Kalau penelitian pengembangan itu memerlukan analisis kebutuhan serta melakukan uji produk dan dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian untuk hasilnya, kalau penelitian kuantitatif ini berupa jawaban kesimpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis dengan rinci. Terus
Kalau dari kualitatif ini jawaban dari rumusan masalahnya menggunakan deskripsi informasi. Terus kalau hasil dari penelitian tindakan kelas yaitu peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Dan untuk yang terakhir yaitu hasil R&D atau pengembangan, itu yaitu produk yang telah teruji dan layak untuk diproduksi secara massal. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.